Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Amelia Duyanti dari program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Singa Perbangsa. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti dari UTS Hadis yang didoseni oleh Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LC.MA. Judul yang saya ambil yaitu Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita memahami fungsi hadis terhadap Al-Quran, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari hadis itu sendiri. Hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan atau sabda, percakapan dan perbuatan. Sedangkan secara terminologi, hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Ada beberapa pendapat tentang pengertian hadis. Yang pertama, menurut para ahli hadis, beliau mengatakan hadis merupakan segala perkataan, sabda, perbuatan hal ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, menurut ahli usul fikih, yang mengatakan hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Dan yang ketiga, menurut jumhur ulama, mengatakan beberapa ulama berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya atau disebut dengan takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para tabi'in. Jadi kita bisa menyimpulkan secara garis besarnya dari fungsi hadis terhadap Al-Quran ini, hadis mempunyai makna segala perkataan atau disebut dengan sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariah Islam selain Al-Quran. Setelah mengetahui pengertian hadis yang tadi saya paparkan sedikit, barulah kita bisa mengkaji fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada bayan at-takrir, yang artinya memperjelas isi Al-Quran. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai bayan at-takrir, yang berarti memperkuat isi Al-Quran. Sebagai contoh yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak diperkenankan atau tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Bayyinah ayat 6 yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dan selanjutnya yang kedua yaitu bayan at-tafsir, yang artinya menafsir isi Al-Quran. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah sebagai bayan tafsir, yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau disebut dengan muzmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Yang bunyi hadisnya adalah Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis tersebut menafsirkan surat Al-Ma'idah ayat 38 yang bunyinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Nah, dalam Al-Quran, Allah memerintah hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Tapi ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan dari hadis tersebut. Selanjutnya ada Tasyi al-am. Tasyi al-am ialah hadis yang mengkhususkan atau mengkecualikan ayat yang bermakna umum. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya diharamkan atasmu bangkai darah dan daging babi. Quran Surat 5 ayat 3 yang artinya dalam ayat ini tidak ada kecuali semua bangkai darah,
diharamkan untuk dimakan. Sunnah Rasulullah SAW atau hadis Rasulullah SAW mentahnis atau mengecualikan darah dan bangkai tertentu. Sabda Rasulullah SAW yang artinya telah dihalalkan kepada kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Yang dimaksud 2 macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Dan sedangkan yang dimaksud dengan 2 macam darah yaitu adalah ati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah dan Al-Bayyah. Selanjutnya ada bayan tabdila. Bayan tabdila ialah pengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya. Dalam istilah lain dikenal dengan nama nasyih wa al-mansuh. Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang keberadaan hadis atau sunnah mentabdilah Al-Quran. Namun pada dasarnya bukan berbeda dalam menyimpulkan hukum, melainkan hanya terletak pada penetapan istilahnya saja. Contoh, sunnah yang dianggap bayan tabdila oleh pendapat yang mengakuinya ialah dalam bab zakat pertanian. Dalam ayat Al-Quran tidak diterangkan batas nisab zakat, melainkan segala penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan dalam sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah ditandaskan, yang artinya tidak ada kewajiban zakat dari hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Betapa pentingnya sunnah terhadap Al-Quran atau hadis terhadap Al-Quran, terutama memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk memahami isi Al-Quran. Jika Rasulullah SAW tidak memberi penjelasan tentang ayat Al-Quran, tentu saja akan menimbulkan berbagai kendala dan kesulitan dalam melaksanakan Al-Quran. Itulah mungkin salah satu makna dari fungsi Rasulullah sebagai rahmat bagi mukmin, bahkan bagi alam semesta. Oleh karena itu, bukan Allah yang membutuhkan Rasul, tapi justru manusialah yang membutuhkannya. Setiap mukmin harus berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW yang paling mengetahui makna Al-Quran, karena beliaulah yang menerima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sepatutnya seorang mukmin menyalahi apa yang dijelaskan dalam As-Sunnah atau Al-Hadis tentang makna dan maksud ayat Al-Quran. Jadi inti dari pembahasan saya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan dan muhakkik, yang artinya penjelas dan penguat bagi Al-Quran tersendiri. Karena hukum merupakan produk hadis yang tidak ditunjukkan di Al-Quran. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat dan kurang jelas, karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.